Di masa lalu, berdirilah dua kerajaan yang bertetangga, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging diperintah oleh Prabu Damarmaya, yang memiliki seorang putra mahkota bernama Bandung Bandawasa. Sementara itu, Kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka, seorang raja dari bangsa raksasa yang ditakuti, dibantu oleh pati setianya, Gupala. Meskipun Prabu Baka adalah seorang raksasa, ia memiliki seorang putri yang sangat cantik, bernama Roro Jonggrang. Dengan ambisi memperluas kekuasaan, Prabu Baka merencanakan penyerangan terhadap Kerajaan Pengging, memicu perang besar antara kedua kerajaan tersebut. Mendengar kabar tentang serangan ini, Prabu Damarmaya mengutus Bandung Bandawasa untuk memimpin pasukan Pengging melawan Prabu Baka dan tentaranya. Berkat kesaktiannya, Bandung Bandawasa berhasil membunuh Prabu Baka dan memukul mundur pasukannya. Berita kematian Prabu Baka segera sampai kepada Patih Gupala, yang dengan tergesa melaporkannya kepada Roro Jonggrang. Setelah sang raja gugur, pasukan Pengging di bawah komando Bandung Bandawasa menyerbu pusat Kerajaan Baka dan berhasil menduduki istana. Saat itulah Bandung Bandawasa melihat Roro Jonggrang dan terpikat oleh kecantikannya. Ia pun memutuskan untuk melamar sang putri. Namun, Roro Jonggrang dengan halus menolak lamaran itu, mengetahui bahwa Bandung Bandawasa adalah pembunuh ayahnya. Meski demikian, Bandung Bandawasa terus membujuknya. Pada akhirnya, Roro Jonggrang bersedia menikah dengannya. Dengan syarat Bandung Bandawasa harus memenuhi dua permintaan. Pertama, ia harus membuat sebuah sumur bernama Jalatunda. Kedua, ia harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bandawasa setuju tanpa ragu. Ia langsung memulai pembuatan sumur Jalatunda dan berhasil menyelesaikannya. Namun, saat ia diminta turun ke dalam sumur untuk memeriksanya, orang-orang suruhan Roro Jonggrang menimbun sumur itu dengan tanah dan batu, menjebaknya di dalam. Dengan kesaktiannya, Bandung Bandawasa berhasil keluar dengan mendobrak timbunan tersebut. Meski marah, ia menahan diri demi cintanya pada Roro Jonggrang dan segera bersiap memenuhi syarat kedua. Untuk membangun 1000 candi dalam satu malam, Bandung Bandawasa memanggil bangsa jin untuk membantunya. Berkat bantuan mereka, candi-candi hampir selesai dibangun dalam semalam, tinggal satu candi lagi yang belum selesai. Menyadari hal itu, Roro Jonggrang berusaha menggagalkannya. Ia memerintahkan para dayang dan perempuan desa untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur, sehingga suara dan cahaya yang muncul menipu para jin, membuat mereka mengira fajar telah tiba. Para jin pun pergi, meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas. Melihat bahwa hanya ada 999 candi yang selesai, Bandung Bandawasa menyadari bahwa Roro Jonggrang telah memperdayanya. Marah, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi arka untuk melengkapi candi ke-1000. Hingga kini, legenda Roro Jonggrang dipercaya menjadi asal-usul berdirinya Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan arca Dewi Durga yang terdapat di dalam Candi Prambanan. Situs Ratu Baka di dekat Prambanan diyakini sebagai bekas istana Prabu Baka. Sementara 999 candi yang tidak terselesaikan dikenal sebagai Candi Sewu, yang berlokasi tak jauh dari kompleks Candi Prambanan. Patung Dewi Durga di ruang utara Candi Prambanan konon adalah wujud dari Roro Jonggrang yang dikutuk, berdiri abadi sebagai lambang kisah cinta dan pengorbanan. Terima kasih sudah menonton dongeng legenda Nusantara kita malam ini. Silahkan komen, like, dan subscribe untuk menonton dongeng legenda Nusantara yang menarik lainnya. Sampai jumpa di dongeng esok malam. Selamat mimpi indah.